Malam itu, angin dingin berhembus pelan di stasiun kereta tua yang sudah lama ditinggalkan. Dinding-dinding bangunan stasiun yang lusuh dan retak tampak seperti menyimpan kenangan dari masa lalu yang sudah lama berlalu. Tidak ada satupun manusia yang terlihat di tempat itu, kecuali seorang pemuda bernama Jafar yang sedang duduk di bangku kayu yang lapuk, merenungi sesuatu di pikirannya. Jafar sering datang ke stasiun tua itu, bukan karena ada keperluan khusus, melainkan karena ada sesuatu yang menariknya untuk datang kembali. Mungkin itu adalah ketenangan dari tempat yang sepi ini, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dijelaskan. Malam semakin larut, dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitar stasiun. Jafar merapatkan jaketnya, berusaha melawan rasa dingin yang semakin menusuk. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh, suara yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Suara gemuruh mesin yang bergerak perlahan, disertai derit roda besi yang berada di atas rel. Jafar mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada ujung rel yang hilang di telan kegelapan. Jantungnya berdebar cepat saat ia melihat seberkas cahaya redup mendekat dari kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, dan perlahan-lahan sesosok kereta api tua yang besar muncul dari kegelapan, berhenti dengan tenang di peron stasiun. Kereta itu tampak tua dan berkarat, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu-pintu yang mengelupas. Asap putih tipis mengepul dari cerobongnya, sementara suara mesin yang berat terus mengisi udara malam yang hening. Jafar terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kereta ini, seingatnya, sudah tidak beroperasi selama puluhan tahun. Rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, Fajar berdiri dan Jafar berdiri dan berjalan mendekati kereta itu. Pintu salah satu gerbong terbuka dengan sendirinya, seolah mengundangnya untuk masuk. Keraguannya sirna, digantikan oleh rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Dia melangkah masuk ke dalam gerbong dengan hati-hati. Kakinya menyentuh lantai kayu yang berderit di bawah berat tubuhnya. Di dalam, suasana terasa lebih aneh. Lampu-lampu redup menyala di sepanjang lorong, menerangi bangku-bangku kayu yang tampak sudah lama tidak diduduki. Ada bau apek yang menyengat, seperti bau kain basah yang sudah lama disimpan. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam gerbong itu. Ini aneh sekali, gumam Jafar pelan saat ia berjalan lebih dalam ke dalam gerbong. Jantungnya berdetak kencang, tapi entah mengapa ia tidak bisa menahan langkah kakinya untuk terus maju. Ketika Jafar tiba di ujung gerbong, pintu gerbong berikutnya terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin menyambutnya. Jafar berhenti sejenak, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
tetapi rasa penasaran mengalahkan semua perasaannya. Ia melangkah masuk ke gerbang berikutnya. Begitu ia memasuki gerbang kedua, suasana di dalam kereta berubah drastis. Lampu-lampu tiba-tiba padam, dan gerbang itu dipenuhi kegelapan yang pekat. Jafar terdiam, tubuhnya kaku, mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Suara bisikan yang terdengar dari semua arah, namun tidak ada satupun yang bisa dia pahami. Tanpa peringatan, kereta itu tiba-tiba bergerak. Gerakan awalnya pelan, lalu semakin cepat, membuat Jafar terhuyung-huyung. Dia berusaha mencari pegangan, namun gerbang itu kosong dan tidak ada yang bisa dia pegang. Kereta tua itu mulai melaju dengan kecepatan yang mengerikan, seolah-olah ingin membawa Jafar ke suatu tempat yang tidak bisa ia hindari. Apa yang terjadi? Jafar berteriak, mencoba membuka pintu untuk keluar dari kereta. Tetapi pintu itu terkunci rapat. Ia mencoba untuk memecahkan jendela, tetapi kaca tidak bergeming, seolah terbuat dari baja yang tidak bisa dihancurkan. Ketakutan mulai merayap di hatinya saat ia menyadari bahwa ia terjebak di dalam kereta yang bergerak tanpa arah. Kegelapan di sekitarnya terasa semakin pekat, menelan semua suara kecuali suara mesin kereta yang semakin kencang. Di tengah kegelapan dan keputusasaannya, Fajar Jafar mulai merasakan sesuatu yang dingin dan lembut menyentuh pundaknya. Dia membalikkan badan dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kegelapan yang mencekam. Namun dia tahu bahwa ia tidak sendirian di dalam gerbong ini. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasinya. Kereta terus melaju tanpa henti, menembus kegelapan malam yang pekat. Jafar duduk di salah satu bangku kayu. Matanya memandang lurus ke depan, tetapi pikirannya berkecamuk. Dia mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tidak ada satupun jawaban yang masuk akal. Mengapa kereta ini yang seharusnya tidak beroperasi tiba-tiba muncul? Dan mengapa dia terjebak di dalamnya? Waktu berlalu tanpa terasa, dan suasana di dalam gerbang semakin mencekam. Udara di sekitar Jafar terasa semakin dingin. Seperti berada di dalam ruangan tanpa kehidupan. Ia merapatkan jaketnya, tetapi rasa dingin itu semakin menembus hingga ke tulang. Saat Jafar hampir tenggelam dalam keputusasaannya, dia merasakan getaran halus di lantai gerbong. Perlahan-lahan pintu gerbong di depannya terbuka.
dan sesosok bayangan masuk ke dalam gerbong. Ja'far menahan napas. Tubuhnya kaku saat ia menyadari bahwa yang masuk bukanlah manusia biasa. Sosok itu tampak seperti seorang penumpang kereta, tetapi wajahnya tertutup oleh kain putih yang kusam. Pakaiannya compang-camping, seolah-olah sudah terkubur selama bertahun-tahun. Sosok itu berjalan dengan langkah pelan, hampir tidak terdengar, dan duduk di bangku di seberang Ja'far. Meskipun wajahnya tidak terlihat, Ja'far bisa merasakan tatapan yang tajam mengarah ke arahnya. Dengan hati-hati, Ja'far mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia berpura-pura tidak memperhatikan sosok itu, tetapi matanya tidak bisa lepas dari bayangan yang kini duduk di hadapannya. Apa kamu juga terjebak di sini? Tanya Ja'far dengan suara gemetar, berharap mendapatkan jawaban. Sosok itu tidak menjawab, tetapi hanya diam, memandang ke arah Ja'far tanpa bergerak. Di keheningan malam yang terjadi semakin membuat Ja'far merasa gelisah. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah. Tak lama kemudian, pintu gerbong terbuka lagi, dan satu demi satu penumpang lain mulai memasuki gerbong. Mereka semua memiliki penampilan yang sama, wajah tertutup kain, pakaian compang-camping, dan gerakan yang lambat dan tak wajar. Gerbong yang tadinya kosong kini mulai penuh dengan penumpang-penumpang aneh itu. Semuanya diam tanpa suara. Ja'far merasa napasnya semakin sesak. Dia dikelilingi oleh penumpang-penumpang misterius yang tampaknya bukan dari dunia ini. Rasa dingin semakin menyelimuti tubuhnya, dan ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di keningnya. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Ja'far akhirnya memberanikan diri bertanya. Meskipun suaranya gemetar, seorang penumpang yang duduk di samping Ja'far tiba-tiba menoleh ke arahnya. Kain yang menutupi wajahnya sedikit tersingkap, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang kosong dan bibir yang membiru. Dan dari mulutnya keluar suara yang serak dan menyeramkan. Kami adalah mereka yang pernah menumpangi kereta ini. Kami terjebak di sini untuk selamanya. Ja'far terdiam, matanya membelalak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh penumpang itu. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketakutan itu begitu besar, mencekiknya hingga ia tidak bisa berpikir jernih. Tidak, ini tidak mungkin, gumam Ja'far.
mencoba menyangkal apa yang baru saja ia dengar. Namun, sebelum ia bisa berbuat apa-apa, kereta tiba-tiba berguncang hebat. Semua penumpang di dalam gerbong tetap diam, seolah-olah guncangan itu bukanlah hal yang aneh. Tapi bagi Jafar, guncangan itu seperti peringatan bahwa sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Pintu gerbong kembali terbuka, kali ini dengan suara berderit yang keras. Dan dari luar, angin dingin menyusup masuk ke dalam gerbong. Jafar memandang ke arah pintu dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Dari pintu itu muncul sosok lain, lebih besar dan lebih menakutkan dari penumpang lainnya. Sosok itu tampak seperti masinis kereta, tetapi wajahnya rusak, seolah-olah terkena luka bakar yang parah. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Jafar dengan kebencian yang mendalam. Sosok itu bergerak mendekati Jafar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai gerbong. "Kamu seharusnya tidak berada di sini." Suara sosok berat itu berat dan menyeramkan, membuat Jafar merinding ketakutan. Aku tidak tahu. Aku hanya..." Jafar mencoba menjelaskan, tetapi suaranya terputus-putus karena ketakutan. "Kamu akan membayarnya karena telah memasuki wilayah ini," masinis itu berkata dengan nada mengancam. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa membayar harganya." Jafar merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia terperangkap di dalam kereta yang penuh dengan arwah-arwah penasaran. Dan kini ia dihadapkan dengan sosok masinis yang tampaknya menginginkan nyawanya. Kereta terus melaju, membawa Jafar semakin jauh ke dalam kegelapan tanpa ujung. Dan di dalam gerbong itu ia tahu bahwa tidak ada tempat yang aman. Kereta terus melaju dengan kecepatan yang semakin bertambah. Jafar memandang keluar jendela, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat. Seolah-olah dunia ini di luar sana sudah lenyap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya kegelapan abadi yang menyelimuti perjalanan ini. Sosok masinis itu masih berdiri di hadapan Jafar. Matanya yang merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Jafar merasa dirinya semakin terperosok ke dalam rasa takut yang tidak bisa ia kendalikan. Tidak ada jalan keluar dari situasi ini, dan ia mulai merasa bahwa nasibnya mungkin sudah ditentukan sejak ia menaiki kereta ini. Apa yang kalian inginkan dariku? Jafar akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, meskipun suaranya nyaris tak terdengar. Masinis itu tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya lagi. Tatapannya masih sama menyeramkan. Ini adalah
kereta bagi yang terjebak di antara kehidupan dan kematian, kata masinis itu dengan suara berat. Setiap penumpang di sini memiliki cerita mereka sendiri, sebuah tragedi yang mengikat mereka pada kereta ini untuk selamanya. Dan kamu telah memasuki dunia kami tanpa diundang. Jafar merasa tubuhnya gemetar mendengar penjelasan itu. Kereta ini bukanlah sekedar alat transportasi, melainkan sebuah perangkap bagi roh-roh yang belum bisa menemukan kedamaian. Dan sekarang dia terperangkap di dalamnya. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin pulang. Jafar bergumam putus asa, berharap ada cara untuk keluar dari situasi ini. Tak ada yang bisa keluar dari kereta ini dengan mudah, kata masinis itu lagi. Suaranya penuh dengan ancaman yang terselubung. Kecuali jika kamu bisa menyelesaikan urusan yang belum selesai. Apa maksudmu? Jafar bertanya dengan suara gemetar. Masinis itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan berbalik dan mulai berjalan menjauh, meninggalkan Jafar sendirian dengan penumpang-penumpang lainnya. Jafar merasa jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk memahami apa yang dimaksud dengan urusan yang belum selesai. Tanpa peringatan, kereta tiba-tiba berhenti mendadak. Jafar hampir terjatuh dari bangkunya karena guncangan itu. Pintu gerbong terbuka dengan suara berderit. Dan di luar, Jafar melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka kini berada di sebuah stasiun yang aneh. Stasiun yang tampak sudah lama terbengkalai. Tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bayangan gelap yang menghiasi tempat itu. Penumpang-penumpang lain mulai berdiri dan berjalan keluar dari gerbong, mengikuti arus tanpa bicara. Jafar ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah mengikuti arus. Ketika Jafar keluar dari gerbong, dia melihat selebih jelas stasiun itu. Dindingnya dipenuhi lumut dan tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Suasana di sekitar terasa sangat dingin, dan kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu, membuat jarak pandangan semakin terbatas. Penumpang-penumpang itu bergerak menuju sebuah pintu besar di ujung stasiun. Pintu yang tampak berat dan berkarat. Jafar mengikuti mereka dengan hati-hati, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Ketika mereka mencapai pintu itu, seorang penumpang di depan membuka pintu dengan susah payah. Dan Jafar melihat pemandangan di balik pintu itu. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan besar yang tampak seperti aula yang pernah digunakan untuk pertemuan atau acara-acara penting. Namun, sekarang ruangan kosong itu kosong tak terlantar dan terlantar, dengan hanya beberapa kursi yang tersisa di tengah ruangan. Penumpang-penumpang itu masuk ke dalam ruangan satu persatu, dan Jafar mengikuti dengan hati-hati.
Ketika dia masuk, pintu itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, mengurung mereka di dalam ruangan itu. Ja'far merasa ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap tenang dan mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Di tengah ruangan, sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan. Bayangan-bayangan itu perlahan-lahan membentuk sosok seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya tertutup oleh topeng yang aneh. Dia memandang ke arah penumpang-penumpang itu dengan tatapan yang dingin dan tajam. Kalian semua telah dipanggil ke sini untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, kata pria itu dengan suara yang dalam dan serak. Setiap dari kalian membawa beban yang belum terselesaikan dari kehidupan sebelumnya, dan kalian tidak akan bisa melanjutkan perjalanan sebelum urusan itu terselesaikan. Ja'far merasakan kegelisahan yang semakin menjadi-jadi. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan urusan yang belum selesai, dan dia merasa semakin tersesat. Pria tua itu kemudian memandang langsung ke arah Ja'far, membuatnya merasa seperti sedang diadili. Kamu pemuda yang tersesat, apa yang membuatmu naik kereta ini? Tanya pria tua itu dengan suara yang penuh misteri. Ja'far terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya merasa tertarik ke kereta tua itu tanpa alasan yang jelas. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang menghubungkan dengan masa lalunya, atau mungkin dengan takdirnya. Jawablah, atau kamu akan terjebak di sini selamanya, desak pria tua itu dengan suara gemetar. Ja'far akhirnya berkata, Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang menarikku ke kereta itu. Aku merasa harus menemukan jawabannya. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah memahami kebingungan Ja'far. Setiap orang memiliki alasan mereka sendiri. Namun jika kamu tidak menemukan alasan itu, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ja'far merasa dirinya semakin tenggelam dalam misteri yang mengelilinginya. Dia tahu bahwa dia harus menemukan jawaban. Tetapi waktu terus berjalan, dan dia tidak tahu seberapa banyak waktu yang tersisa. Kereta itu, perjalanan ini, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Dan Ja'far mulai menyadari bahwa untuk bisa keluar dari sini, dia harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa takut. Dia harus menghadapi dirinya sendiri. Kereta itu kembali bergerak dengan waktu perlahan, seolah memberikan waktu bagi Ja'far untuk merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Penumpang-penumpang lainnya tetap diam, seakan menunggu sesuatu terjadi. Ja'far merasa pikirannya semakin berkecamuk, mencoba mengingat apa yang telah membawanya ke stasiun tua itu sejak awal. Malam-malam sebelumnya,
Ja'far memang sering merasa resah. Ada sesuatu dalam hidupnya yang terasa tidak lengkap, tetapi dia tidak pernah bisa memahami apa itu. Setiap kali dia mencoba untuk melupakan perasaan itu, mimpi buruk selalu datang menghantui tidur malamnya. Mimpi tentang kecelakaan kereta yang tragis, dengan suara jeritan dan tangisan yang terus berulang. Ja'far mulai mengingat-ingat mimpi-mimpi itu dengan lebih jelas. Dalam setiap mimpi, dia selalu berada di sebuah kereta yang penuh sesak dengan penumpang, dan kemudian terjadi kecelakaan yang mengerikan. Suara logam yang berderak, kaca yang pecah, dan jeritan orang-orang yang tidak sempat menyelamatkan diri. Semua itu menghantui pikirannya. Namun Ja'far selalu terbangun sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang mimpi-mimpi itu tampak nyata. Dia mulai menyadari bahwa mungkin mimpi-mimpi itu bukan sekedar bayangan buruk, melainkan kenangan dari sesuatu yang telah lama ia lupakan. Saat kereta terus melaju, Ja'far merasakan atmosfer di dalam gerbong semakin berat. Setiap detik terasa seperti beban yang menghimpit, dan dia tahu bahwa dia harus segera menemukan jawaban. Penumpang-penumpang di sekelilingnya yang awalnya tampak hanya sebagai bayangan samar, kini mulai terlihat lebih jelas. Mereka semua memiliki ekspresi yang sama, yaitu penuh penyesalan dan penderitaan. Ja'far menatap seorang penumpang yang duduk di seberangnya, seorang wanita tua dengan mata yang dalam dan kosong. Ada sesuatu dalam tatapannya yang menarik perhatian Ja'far, sesuatu yang mengingatkannya pada seseorang. Kamu pernah ada di mimpiku, Ja'far bergumam pelan, tidak yakin apakah wanita itu bisa mendengarnya. Wanita tua itu perlahan mengangguk, seolah mengakui bahwa dia memang bagian dari mimpi buruk Ja'far. Kami semua pernah bersamamu, kata wanita itu dengan suara lembut namun penuh duka. Kamu yang selamat, sementara kami tidak. Ja'far terkejut dengan mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Wanita tua itu menundukkan kepalanya, seolah-olah mengingat kembali kejadian yang telah lama berlalu. Kecelakaan itu, kamu adalah satu-satunya yang selamat. Kami semua mati dalam kereta itu, tetapi kamu selamat dan kamu melupakan kami. Ingatan Ja'far mulai kembali dengan cepat. Dia ingat sekarang, kecelakaan kereta itu terjadi beberapa tahun yang lalu ketika dia masih remaja. Kereta yang ia tumpangi mengalami kecelakaan tragis di sebuah jembatan tua, dan hampir semua penumpangnya di dalamnya tewas. Ja'far adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari reruntuhan kereta itu. Dia ingat trauma yang ia alami, tetapi dia menekan kenangan itu begitu dalam sehingga akhirnya ia melupakannya sepenuhnya. Tetapi ternyata kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tetap ada mengintainya di balik mimpi-mimpi buruk yang tidak pernah ia pahami.
Kalian semua adalah penumpang dari kecelakaan itu? Jafar bertanya dengan suara gemetar. Wanita tua itu mengangguk. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ya, kami adalah mereka yang tidak pernah berhasil melanjutkan perjalanan kami. Kami terjebak di antara dua dunia ini dan dunia berikutnya. Karena ada sesuatu yang masih mengikat kami di sini. Dan kamu adalah kunci untuk membebaskan kami. Jafar terdiam, merasakan rasa bersalah yang mendalam merayap hatinya. Selama ini dia tidak pernah menyadari bahwa mereka yang mati dalam kecelakaan itu masih terjebak dalam penderitaan. Dan dia yang selamat telah melupakan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Fajar Jafar. Matanya memohon jawaban. Sebelum wanita tua itu bisa menjawab, masinis yang mengerikan itu muncul lagi dari ujung gerbong, menatap Jafar dengan tatapan yang tajam. Kamu harus menghadapi kebenaran, Jafar, katanya dengan suara yang dalam. Kamu harus mengingat semuanya dan kamu harus memberikan kedamaian bagi mereka yang telah lama terjebak. Kedamaian? Bagaimana caranya? Jafar merasa semakin bingung. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah salah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Masinis itu mendekat. Matanya yang merah menyala seolah-olah menembus jiwa Jafar. Kamu harus menyelesaikan urusan yang belum selesai. Ingatlah kejadian itu dengan jelas dan lepaskan rasa bersalah yang kamu bawa. Hanya dengan begitu, kamu bisa membebaskan mereka dan dirimu sendiri. Jafar merasa dadanya sesak. Ingatan tentang kecelakaan itu semakin jelas dalam benaknya. Rasa takut, rasa sakit, dan keputusasaan yang ia rasakan saat itu kembali menghantuinya. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa lari lagi. Dengan perlahan dia memejamkan matanya dan membiarkan ingatan itu kembali sepenuhnya. Dia melihat dirinya di dalam kereta yang mengalami kecelakaan, mendengar suara jeritan penumpang lain dan merasakan rasa bersalah yang mendalam karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Jafar merasakan air mata mengalir di pipinya, tetapi dia tidak menahan perasaan itu lagi. Aku minta maaf, bisik Fajar Jafar, suaranya penuh dengan penyesalan. Aku minta maaf karena melupakan kalian. Aku minta maaf karena tidak bisa melakukan apapun saat itu. Masinis itu dan para penumpang lainnya hanya diam. Tetapi ada perubahan halus di atmosfer di sekitarnya. Udara yang dingin perlahan menjadi lebih hangat, dan cahaya redup mulai memenuhi gerbong. Kami sudah lama menunggu kata-kata ini, kata wanita tua itu dengan lembut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sekarang kami bisa pergi dengan tenang. Jafar membuka matanya, melihat bahwa para penumpang mulai menghilang satu persatu, seolah-olah mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Masinis itu mengangguk pelan ke arah Jafar sebelum dia pun menghilang ke dalam cahaya.
Kereta itu perlahan-lahan berhenti dan pintu gerbong terbuka. Jafar bisa melihat bahwa mereka telah tiba di sebuah stasiun yang tampak lebih hidup. Meskipun masih kosong, dia tahu bahwa ini adalah stasiun terakhir dari perjalanan ini. Jafar melangkah keluar dari gerbong dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia berdiri di peron stasiun, menatap kereta yang tampak lebih cerah dan bersih sekarang. Suasana mencekam yang tadinya menyelimuti kereta itu kini telah hilang, digantikan oleh aura kedamaian yang menenangkan. Udara malam yang segar menyentuh kulit, dan Jafar menghirup napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa perjalanan yang baru saja ia lalui adalah sesuatu yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang telah membawanya untuk menghadapi masa lalu yang telah lama ia lupakan. Saat kereta mulai bergerak lagi, kali ini dengan tenang dan perlahan, Jafar menatapnya hingga kereta itu menghilang dari kejauhan. Dia tahu bahwa dia tak akan pernah melihat kereta itu lagi, dan dia juga tahu bahwa penumpang-penumpang yang pernah terjebak di dalamnya kini telah menemukan kedamaian. Jafar merasa beban yang selama ini menghantui pikirannya telah terangkat. Rasa bersalah yang selama ini tersembunyi di balik bawah sadarnya kini telah terlepaskan, dan dia bisa melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Malam itu Jafar berjalan pulang dengan langkah yang ringan. Dia tahu bahwa hidupnya akan berubah setelah malam ini. Mimpi buruk yang selama ini menghantuinya mungkin akan berakhir, dan dia bisa tidur nyenyak dengan tenang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Namun, di balik rasa lega itu, ada satu pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kadang-kadang kita harus menghadapi masa lalu kita untuk bisa melanjutkan hidup dengan damai. Dan di suatu tempat di relung hatinya, Jafar tahu bahwa perjalanan itu adalah cara alam semesta untuk memberinya kesempatan kedua, untuk memperbaiki kesalahan dan untuk memberi penghormatan terakhir pada mereka yang pernah ia lupakan. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Jafar berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan pelajaran itu, bahwa di balik setiap kegelapan selalu ada cahaya yang bisa menunggu untuk ditemukan, dan bahwa di balik setiap akhir selalu ada awal yang baru. Kereta hantu itu mungkin telah pergi, tetapi kenangan dan pelajaran dari perjalanan itu akan selalu tinggal berselamanya. Selamanya.